Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ilah Nurlaila selaku dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Alam dan Lingkungan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan kami untuk mempresentasikan review artikel mengenai ekosistem dan sumber daya alam. Kelompok kami terdiri dari 1. Adistia Septiani, yang kedua, saya sendiri Ulfa Lutfiatun dari kelas 1A PBI. Abstrak. Ekosistem dan sumber daya alam memiliki hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik maupun hayati dan non-hayati yang saling mempengaruhi sehingga eksploitasi atau pemanfaatan yang berlebihan dapat mempengaruhi suatu biota yang mengakibatkan perubahan populasi biota lainnya. Pendahuluan. Seperti yang kita tahu, ekosistem dan sumber daya alam memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, jika salah satunya rusak, maka akan berpengaruh juga terhadap lingkungan. Identifikasi masalah. Terbatasnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ancaman rusaknya ekosistem karena ulah manusia. Metode inovasi telah meningkatkan produktivitas sumber daya alam, misalnya meningkatkan jarak tempuh bensin mobil. Inovasi juga meningkatkan daur ulang sumber daya dan mengurangi limbah dalam ekstraksi dan pemrosesannya. Dan inovasi memengaruhi prospek hasil sumber daya alam, misalnya batu bara yang masih berada di bawah tanah. Menjaga ekosistem agar tidak rusak. Hasil dan pembahasan. Sumber daya alam yang telah mendapatkan inovasi dapat diekspor untuk meningkatkan ekonomi negara. Ekosistem yang terjaga akan menghasilkan lingkungan yang sehat. Sumber daya alam di bumi ini terbatas. Artinya, jika kita terus menggunakannya, pada akhirnya akan habis. Pengamatan dasar ini tidak dapat disangkal, tetapi cara lain untuk melihat masalah ini jauh lebih relevan untuk menilai kesejahteraan orang. Sumber daya alam kita yang tidak ada habisnya dan tidak dapat direproduksi jika diukur dalam kaitannya dengan kontribusinya yang prospektif bagi kesejahteraan manusia, sebenarnya dapat meningkat dari tahun ke tahun, mungkin tidak akan pernah mendekati kelelahan. Hutan sebagai ekosistem yang tidak dapat dipisahkan. Di dalamnya terdapat salah satu fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi hidrologi sebagai penyimpanan air dan mengatur peredaran air tanah atau mata air. Fungsi hutan sebagai fungsi hidrologi sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi. Hutan yang dikelola secara lestari akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas daerah aliran sungai atau DAS. Konsep pengelolaan DAS adalah sebagai penyedia air yang berkualitas secara terus-menerus. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa persediaan sumber daya alam yang efektif terus-menerus diperluas oleh perkembangan teknologi yang sama, yang telah mendorong pertumbuhan standar hidup yang luar biasa sejak revolusi industri. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. Ekosistem ini terdiri atas komponen biotis dan abiotis yang saling berinteraksi membentuk kesatuan yang teratur. Dalam hal ini lebih mengarah pada ekosistem hutan. Namun, dalam pelaksanaannya, kedua indikator tersebut
masih belum menemukan kejelasan yang masih belum memenuhi harapan yang nyata. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan hutan semakin hari semakin terancam untuk dialihfungsikan. Kemudian, kesimpulan. Karena ekosistem dan sumber daya alam dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai, maka kita sebagai manusia harus menjaganya dengan baik. Kemudian ada referensi. Kami mengambil beberapa info terkait ekonomi dan sumber daya alam dari 3 artikel ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.